Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita membahas controlling access to files. Nah, hal yang akan kita bahas dalam bab kali ini ada yang pertama ada basic Linux permission, yang kedua ada user group header, yang ketiga ada change ownership, yang keempat ada change permission, dan seterusnya. Yang akan kita bahas pertama kali adalah basic Linux permission. Saya akan langsung menceritakan apa itu permission yang saya maksud. Pertama di sini saya akan ls min l terlebih dahulu untuk melihat detail dari setiap file ataupun directory. Nah, di depan nama-nama ini terdapat huruf abjad atau huruf random ya. Nah, huruf-huruf ini memiliki arti tertentu, di mana huruf yang tidak diawali dengan D ini adalah file biasa, dan huruf yang diawali D ini merupakan directory. Jadi kalau file biasa itu tidak diawali dengan D, tapi kalau directory diawali dengan D. Nah, yang di belakang D ini atau belakang string ini ada huruf R, W, X, dan T. Maksudnya ini adalah R itu permission untuk read, kemudian W permission untuk write, X permission untuk execute. Nah, di sini saya akan memperlihatkan gambarnya. Jika kita memiliki akses read pada file, kita bisa mengopen atau membuka file. Jika kita memiliki akses read, maka kita bisa list directory. Kemudian ketika kita memiliki akses write, kita bisa memodifikasi file atau memperbarui file. Jika kita memiliki akses write pada directory, maka kita bisa membuat ataupun menghapus. Dan jika kita memiliki akses execute, maka kita bisa merunning file dan juga men-cd directory. Yang selanjutnya adalah user group header. Langsung saja masuk ke definnya. Nah, sini saya akan menjelaskan detail-detail dari setiap yang ada di sini. Yang pertama adalah bagian di sini. Nah, untuk bagian ini menandakan dia adalah user kita. Jadi desktop ini milik user ini. Dan yang kedua adalah nama di bagian sebelah user. Nah, ini merupakan nama grup. Jadi misalnya ini desktop ini adalah milik grup ini. Dan yang ketiga di bagian awal ini kalian bisa skip D dan seterusnya. Kita akan fokus dengan tiga bagian ini, RWX, kemudian R street X, kemudian R street X lagi. Nah, untuk RWX ini yaitu permission untuk user, dan yang kedua X R strip X ini merupakan permission untuk grup, dan yang ketiga sama seperti sebelumnya, yang kedua R strip X, yaitu dimana ini permission untuk other atau user selain yang ada di sini. Nah, yang ketiga adalah change ownership atau mengubah hak kepemilikan. Sini sebelumnya kita sudah belajar mengenai nama-nama ini, di mana nama yang pertama ini merupakan nama untuk user dan yang kedua adalah nama grup. Nah, di sini saya akan mengubah file ini menjadi hak kepemilikan user lain. Pertama-tama saya akan buat terlebih dahulu filenya dengan perintah, atau kemudian nama filenya terserah. Misalnya di sini ownership txt. Klik enter. Nah, ls min l lagi. Nah, di sini file ownership ini kepemilikan dari user ini dan juga grup ini. Nah, di sini kita akan mengubah kepemilikan
dari ownership ini menjadi user yang saya miliki yang lain. Pertama-tama saya akan membuat user baru terlebih dahulu. Kita masuk ke root terlebih dahulu untuk membuatnya, kemudian password. Nah, sini saya akan membuat usernya dengan perintah sudo add user, kemudian nama user barunya. Saya di sini saya akan menamakannya new user. Nah, seperti ini. Enter. Kita akan masukkan passwordnya yang sederhana saja, misalnya di sini 777. Ulangi lagi, kita skip saja yang ini. Nah, sini saya akan mengubah kepemilikan ownership ini menjadi milik user sebelah atau user new user. Kita masuk ke user pertama terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan mengubah kepemilikannya menjadi milik user yang baru saja saya buat, yaitu new user. Nah, pertama-tama masuk ke root terlebih dahulu, so masukkan passwordnya. Nah, di sini masukkan perintah chon yang artinya mengubah owner, kemudian masukkan nama usernya user, kemudian titik 2 dan nama grupnya new user, dan file yang akan kita ubah permissionnya yaitu tadi ownership. Nah, seperti ini. Jika sudah klik enter, maaf salah, yaitu CHOWN, memasukkan nama usernya new user, kemudian grup new user sama, kemudian file yang akan kita ubah permissionnya yaitu ownership.txt. Nah, seperti ini, dan kita bisa ls main l untuk melihatnya. Nah, sini file ownership ini sudah berganti kepemilikannya menjadi milik new user. Sekarang user memiliki beberapa permission, salah satunya adalah read dan juga write. Yang keempat adalah change permission. Sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mengubah ownership atau kepemilikan. Kita akan mengubah permissionnya. Nah, sini saya akan mengubah permission dari suatu file. Pertama-tama saya akan membuat file dengan perintah touch permission txt. Seperti ini. Pada file permission txt ini, pada bagian grup ini tidak ada permission write. Nah, di sini saya akan menambahkan permission write pada grup untuk permission txt ini. Jadi nanti tidak menjadi rstrip lagi, tapi menjadi unstrip. Caranya yaitu masukkan perintah chmod, kemudian g plus w filenya permission txt. Nah, maksudnya adalah chmod ini untuk mengubah permission g nya
pada grup menambahkan write ke permission txt. Nah, kemudian enter, kita lihat. Nah, pada bagian permission text ini sudah terdapat value strip, yang artinya siapapun yang ada di grup ini bisa melakukan write pada permission txt ini, baik user ini ataupun user yang satunya, yang penting ada di dalam grup ini. Selanjutnya adalah execute permission. Ini saya sudah bilang, jika kita memiliki akses execute, maka kita bisa merunning sebuah file jika direktori kita bisa menjadi direktori. Nah, di sini saya akan memasuki user alpha dengan user. Nah, di sini permission denied, alasannya karena kita tidak memiliki permission X atau execute. Nah, kita akan mengubah permission yang menjadi kita melakukan permission G plus X pada user alat seperti ini. Kemudian kita akan jamut G plus win. Seperti ini kita ajukan chmod untuk other plus X untuk user alat seperti ini. Kemudian chmod lagi untuk other dan menambahkan write. Nah, seperti ini. Dan seperti ini yang sebelumnya kita tidak bisa memasuki user alpha, kita pasti kali ini akan bisa. Nah, kita keluar terlebih dahulu. Sini kita akan masuk langsung dengan perintah cd, kemudian masukkan nama usernya. Nah, sudah bisa. Pada file execute pada file seperti sebelumnya, kita bisa running, dan kali ini kita membahas yang file. Nah, untuk file ini yang bisa digunakan adalah file yang sh. Kita buat filenya terlebih dahulu, kita berikan touch, kemudian c.s seperti ini, dan klik enter. Nah, di sini kita memberikan permission X terlebih dahulu. Kita masuk ke root terlebih dahulu, masukkan passwordnya. Nah, kita memberikan permission chmod, kemudian U yaitu untuk user, kemudian plus X touch c.sh seperti ini. Nah,
dan mengedit sini seperti ini saja. Kemudian enter, mengecek ini ada isinya. Sepertinya sudah tadi saya isikan dengan perintah titik kemudian slash titik sh. Nah, seperti ini. Review Jhamot. Sebelumnya kita sudah tahu apa itu permission. Nah, sini Jhamot itu perintahnya digunakan untuk mengubah permission, dimana kalau kalian ingat yang kita pelajari adalah pertama ada user, kemudian group, dan yang ketiga ada other. Misal ada O plus R seperti ini, artinya yaitu memasukkan permission read kepada user. Jika ada O plus W, artinya memasukkan permission read untuk user. Dan kemudian O plus X, artinya permission execute untuk user. Begitu juga ini itu group, yaitu G plus R yang artinya memasukkan permission read kepada group. Kemudian ada G plus W yang artinya permission W kepada group, dan juga G plus X seperti sebelumnya, yaitu memasukkan permission execute kepada group. Kemudian lagi yaitu other atau selain user yang ada di sini, misalnya O plus R. Nah, seperti ini, yang artinya memasukkan permission read kepada other. Kemudian O plus W yang artinya juga memasukkan permission read kepada other, dan juga X, O plus X yang artinya permission X kepada other. Berikutnya adalah Jhamot dengan number. Sebelumnya kita sudah diperlihatkan huruf-huruf dari permission, dimana ini agak ribet, namun sebenarnya ini memiliki nomor tersendiri, dimana execute ini memiliki nomor 1. Kemudian ada write yang memiliki nomor 2. Nah, ini, dan juga ada read, dimana ini memiliki kode number 4. Nah, seperti ini. Sini saya akan mencoba melakukan mengubah permission dengan nomor. Pertama-tama saya akan buat file terlebih dahulu. Tabir. Terlebih dahulu. Kemudian di sini saya akan membuat file terlebih dahulu. Permission.txt. Nah, seperti ini. Dan kita install ls min l. Nah, number permission ini pada user hanya mendapatkan permission read dan juga write, dan pada grup hanya mendapatkan R. Begitu juga dengan other. Nah, di sini pada user saya akan melakukan full access, yang artinya juga akan menyertakan X. Kemudian untuk grup saya hanya akan masukkan permission read dan juga execute, dan pada other akan memasukkan permission read dan juga write. Jadi kita di sini kita akan memasukkan nomor
kita memasukkan nomor untuk mengubah permission tersebut, ya artinya nanti jadinya adalah rwx kemudian rx dan rw seperti ini. Jadi hamot kemudian 756, masukkan filenya, number permission .txt. Nah seperti ini. Yang pertama kenapa 7, karena saya ingin mendapatkan full access, yang artinya read, write, dan juga execute. Nah sebelumnya saya sudah bilang kalau execute 1, kemudian write 2, dan read itu 4. Jadi 1 tambah 2 ditambah 4 yaitu 7. Nah dan 5 ini saya ingin memasukkan R dan juga X, read dan execute, dimana execute ini 1 dan read ini 4, yang jika dijumlahkan menjadi 5. Dan 6 ini saya akan menambahkan R dan juga W, yang artinya read dan juga write, dimana read ini 4 dan juga write ini 2, yang jika dijumlahkan hasilnya 6. Kita enter. Nah TLS WNL apakah sudah berhasil? Nah seperti ini, RWX, RX, RW. Nah oke, ini adalah chow count pada directory. Nah, perintah count ini digunakan untuk mengubah hak kepemilikan seperti sebelumnya. Sini misalnya saya sedang memiliki dir 1, dalam dir 1 ini tidak apa-apa, jadi saya akan membuat direktori dalam direktori. Kita memasuki dir 1 terlebih dulu. Sini saya akan membuat direktori baru, yaitu dir 2. Kemudian kita akan memasuki dir 2 dan membuat dir 3. Seperti ini. Sini saya akan mengubah dir 1 ini hak kepemilikannya menjadi milik user, yaitu dengan cara perintah count seperti sebelumnya. Pertama kita masuk ke tutup dahulu, masukkan passwordnya. Nah sini masukkan perintah count, kemudian user, dan user lagi, dan dir 1. Nah seperti ini. Selesai kita lihat. Nah sekarang dir 1 ini setelah menjadi user, dan yang terakhir adalah chmod pada directory. Nah sebenarnya saya sudah menjelaskan perintah chmod ini digunakan untuk mengubah permission pada directory ataupun file. Sebenarnya saya sudah praktekkan pada file, dan kali ini akan saya praktekkan pada directory. Pertama-tama saya akan membuat directory terlebih dahulu dengan perintah mkdir, namanya adalah chmod-test. Nah seperti ini. Enter ls lh seperti ini. Nah pada directory chmod test ini saya ingin menghilangkan x
dan menambahkan permission W ke group dan other. Kita langsung saja masuk ke root terlebih dahulu, masukkan password seperti biasa. Nah, masukkan perintah chmod. Kemudian karena saya ingin menghilangkan execute pada user, maka O dan main X seperti ini. Kemudian masukkan nama pada direktorinya chmod test. Nah, seperti ini. Karena saya juga ingin menambahkan word pada grup dan juga author, maka saya juga masukkan perintah chmod. Oke. Plus B chmod test. Seperti ini. Maaf, salah perintah. Chmod G plus B chmod test. Nah, seperti ini. Dan juga saya akan menambahkan word kepada author sama seperti pada grup. Chmod O plus B chmod test. Nah, seperti ini. Klik enter, kemudian kita ls main l. Nah, pada chmod test ini X nya sudah permission execute itu sudah saya hilangkan, dan permission word berhasil saya tambahkan ke grup dan other. Oke, sekian itu saja pada pembahasan kali ini. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.